Hello class, how are you today? I hope you are fine. At this meeting, we are going to learn about conditional sentence type 2 and type 3. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalimat pengandaian tipe 2 dan tipe 3. Conditional sentence atau kalimat pengandaian terbagi menjadi 4 tipe. Tipe 0 adalah pengandaian yang terjadi atau fakta. Tipe 1 adalah pengandaian yang mungkin akan terjadi. Tipe 2 adalah pengandaian yang tidak akan terjadi. Dan tipe 3 adalah pengandaian yang berlawanan pada kejadian yang lampau. Untuk tipe 0 dan tipe 1, kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya. Jika belum paham, putar lagi videonya. Rumus kalimat pengandaian tipe 2 adalah if plus past tense, plus past future tense, yaitu if plus subjek plus kata kerja 2 plus objek, subject plus would atau could atau make plus kata kerja 1 plus objek. Sebelum menerapkan rumus tersebut ke dalam kalimat pengandaian tipe 2, maka kita harus memahami dulu tenses yang digunakan pada kalimat pengandaian tipe 2. Berikut adalah rumus simple past tense yang berbentuk positif, negatif, dan interrogatif. Pause videonya dan pahami rumusnya. Berikut adalah rumus past future tense yang berbentuk positif, negatif, dan interrogatif. Pause videonya dan pahami rumusnya. These are examples of type 2. If I had his number, I would call him. I would call him if I had his number. Berikut adalah contoh kalimat pengandaian tipe 2 dengan rumus if plus subjek plus kata kerja 2 plus objek, subject plus would atau could atau make plus kata kerja 1 plus objek. Perhatikan letak if clause dan main clause-nya. If clause adalah kondisi, sedangkan main clause adalah hasil atau akibat. Untuk contoh yang pertama, if clause terletak di depan maka harus ada koma untuk memisahkan if clause dan main clause. Perhatikan kotak berwarna hitam, itu adalah perubahan kata kerja yang digunakan pada kalimat if clause. Sedangkan kalimat berikutnya, yaitu main clause, kita bisa mengganti would dengan could atau make dengan contoh, jika saya mempunyai nomornya, saya akan menelponnya. Pengandaian tersebut tidak mungkin terjadi, karena faktanya saya tidak mempunyai nomor teleponnya. Sedangkan contoh yang kedua, if clause terletak di belakang atau terletak setelah main clause, maka tidak ditambah koma, dengan contoh, saya akan menelponnya jika saya mempunyai nomornya. Itulah contoh pengandaian tipe 2. Rumus kalimat pengandaian tipe 3 adalah if plus past perfect tense, plus past future perfect tense, yaitu if plus subjek plus had plus kata kerja 3 plus objek, subject plus would atau could atau make plus have plus kata kerja 3 plus objek. Sebelum menerapkan rumus tersebut ke dalam kalimat pengandaian tipe 3, maka kita harus memahami dulu tenses yang digunakan pada kalimat pengandaian tipe 3. Berikut adalah rumus past perfect tense bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Pause videonya dan pahami pola kalimatnya dengan benar. Berikut adalah rumus past future perfect tense bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Pause videonya dan pahami pola kalimatnya dengan benar. Berikut adalah contoh kalimat pengandaian tipe 3 dengan rumus if plus past perfect tense, plus past future perfect tense, yaitu if plus subjek plus had plus kata kerja 3 plus objek, subject plus would atau could atau make plus have plus kata kerja 3 plus objek. Perhatikan letak if clause dan main clause-nya. If clause adalah kondisi, sedangkan main clause adalah hasil atau akibat.
Untuk contoh yang pertama, if clause terletak di depan maka harus ada koma untuk memisahkan if clause dan main clause. Perhatikan kotak berwarna hitam, itu adalah perubahan kata kerja yang digunakan pada kalimat if clause dan main clause. Untuk kalimat berikutnya, yaitu main clause, kita bisa mengganti would dengan could atau might dengan contoh, jika saya dulu sudah belajar dengan keras, saya dulu akan lulus ujian. Pengandaian tersebut berlawanan dengan yang terjadi pada masa lampau, karena faktanya saya dulu tidak belajar dengan keras, sehingga berakibat saya tidak lulus ujian. Sedangkan contoh yang kedua, if clause terletak di belakang atau terletak setelah main clause, maka tidak ditambah koma, dengan contoh, saya dulu akan lulus ujian jika saya dulu sudah belajar dengan keras. Itulah contoh pengandaian tipe 3. These are examples of conditional sentence type. Type 0. If I press this button, the TV comes on. Type 1. If you study hard, you will pass the exam. Type 2. If I had his number, I would call him. Type 3. If I had studied hard, I would have passed the exam. Berikut adalah rangkuman dari semua tipe kalimat pengandaian. Pause videonya, dan pahamilah tenses yang digunakan dari tipe 0 sampai tipe 3 dengan contoh kalimatnya. Jika belum paham, putar lagi videonya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya.